Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan bercerita sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa 2 bulan yang lalu di mana aku menjalani perawatan di rumah sakit. Itu kemarin banyak banget yang tanya sebenarnya kenapa sih kayak gitu kan. Beberapa ada yang menebak katanya karena untuk penanganan program hamil dan lain sebagainya. Oke, buat yang penasaran dengan ceritanya, stay tune terus ya sampai selesai. Jadi pada 2 bulan yang lalu memang benar aku itu bermalam di rumah sakit, tepatnya di Rumah Sakit Amanah Sumbyo, yaitu untuk tindakan operasi. Operasinya itu di tangan ya, di jari tangan aku ini, tepatnya di jari tengah. Jadi di sini itu pas di persendian itu muncul kayak benjolan kecil kayak gitu. Sebenarnya nggak mengganggu sih, awalnya nggak mengganggu. Terus kelihatan tuh kan sebiji kacang hijau. Beberapa minggu kemudian itu kayak nambah besar sebiji jagung kayak gitu. Dan itu kadang-kadang sakit juga kan, sering aku pegang tuh di sini di persendian. Nah itu merasa kayak sakit, pegel kayak gitu. Terus dimasukin cincin tuh di jari tengah udah nggak bisa, susah kan, sempit kayak gitu. Akhirnya aku beberapa kali ke dokter, tapi dokter umum untuk konsultasi. Terus kemungkinan itu daging tumbuh gitu kata dokter umum. Nah itu baiknya diambil aja kayak gitu. Terus tapi kan aku masih takut ya, karena aku tuh nggak pernah sama sekali yang namanya tindakan operasi. Aku itu dirawat di rumah sakit aja, alhamdulillah dari dulu itu nggak pernah sama sekali. Kemudian dipasang infus juga belum pernah sama sekali, dan tiba-tiba aku harus ambil tindakan operasi, itu aku takut. Akhirnya aku ikhtiar dulu dengan kayak minum Zimuno kayak gitu kan, katanya Zimuno itu bisa menghilangkan yang seperti itulah ya, kayak benjolan-benjolan kayak gitu, tapi ternyata nggak ada hasil. Aku tuh kayak merhatiin pola makan. Kalau misal aku lagi banyak makan daging ayam, atau mungkin yang banyak MSG-nya kayak makan bakso, mie ayam kayak gitu tuh kayak ngerasa lebih cepet tumbuhnya dan kayak ngerasa pegel kayak gitu. Nyeri bukan pegel. Jadi aku tuh kayak ngusahain banget makan yang real food, bener-bener yang masakan sendiri tanpa MSG. Kemudian setelah konsultasi ke dokter seperti itu, kemudian aku juga bahas dengan keluarga, terutama dengan suami kan. Kita diskusi ya mau gimana kayak gitu. Terus kalau mau operasi siap apa belum secara mental ya, terutama karena ya takut ya. Dan hasil diskusinya itu kita mau coba konsultasi ke ahli bedah kayak gitu. Bulan Juni itu aku masih masuk sekolah, tapi udah mendekati libur ya, atau awal liburan itulah. Pokoknya sudah mendekati libur, aku tuh udah diskusi dengan suami, pokoknya besok pas liburan aku mau tindakan kayak gitu, operasi. Kemudian di dokter bedah itu langsung dicek, dilihat. Di sini aku beberapa kali sih ke rumah sakit. Yang pertama dokternya udah pulang karena kesiangan. Yang kedua aku berangkat ternyata dokternya cuti. Akhirnya di hari ketiganya itu pas libur, tanggal merah kalau nggak salah. Terus pas hari berikutnya baru aku tuh ke rumah sakit lagi. Aku tuh izin karena waktu itu kan liburan kan tetap berangkat karena dibagi tugas piket, dan aku tuh di situ izin tukeran ya jadwal piketnya karena aku mau konsultasi ke dokter. Nah disitulah dokter katakan bahwa di tangan aku ini ada yang namanya kelebihan cairan sendi. Oh my god, sendi itu butuh cairan ya teman-teman, tapi karena cairan yang ada di sendi aku berlebih, akhirnya dia itu keluar kantong kecil, dan kantong kecil itu tuh menampung cairan tersebut. Makanya semakin lama juga membesar kayak gitu, dan itu memang gak ada tindakan lain, gak ada cara lain selain harus diambil. Oke, nah sejak saat itu aku langsung nih, aku kan waktu itu suami berangkat karena mempersiapkan lomba, jadi aku ke rumah sakit pas waktu itu ketemu dokter ahli bedah itu aku sendiri. Oke, nggak apa-apa karena deket juga dari rumah kan rumah sakitnya. Paling 5 menit nyampe, nggak ada 5 menit ya nyampe. Nah kemudian di situ aku langsung telepon suami nih, oh katanya bisa mau dioperasi kayak gitu tuh. Kan dokternya tanya tuh mau ambil tindakan kapan gitu kan. Nah ternyata siang ini. Aku tuh ngiranya selesai tindakan tuh langsung pulang gitu loh, karena dia itu kecil sebiji jagung ya kan. Terus aku tuh taunya bius lokal seperti kutil kayak gitu loh, cuman itu di dalam. Tapi sebelum itu harus ke ruang laborat dulu untuk cek darah, dan itu aku takut banget karena setahu aku cek darah cuman yang di tusuk sini ya, ujung jari, tapi ternyata yang diambil di sini, di lengan ya, di atas itu ditarik, diambil darahnya, kemudian cek lab. Setelah itu aku telepon suami dong, cepetan kesini aku mau operasi gitu ya. Nggak lucu banget sumpah. Nah datanglah suami ke rumah sakit, kemudian nanyain gimana gitu. Ya ini tinggal tanda tangan aja persetujuan kayak gitu, mau operasi nanti sekitar pukul 1. Nah itu posisinya aku udah di rumah sakit tuh ngantri sejak jam 9 kalau nggak salah. Kemudian mengurus ini itu dan lain-lain, termasuk ke ruang laborat juga. Dan akhirnya tindakan operasi hari itu tepatnya tanggal 9 Juli 2024. Nah 9 Juli itu aku pertama kali diinfus
sebelumnya belum pernah. Terus perawatnya bilang gini, ini dipasang infus ya gitu. Oh ya, tapi sakit apa enggak sih kayak gitu? Emang di infus ya gitu. Jadi badan aku yang tadinya sehat tuh jadi ngerasa kayak sakit. Kenapa? Karena yang pertama diambil darahnya itu pegel banget. Terus ngerasanya tuh kayak badan lemes gitu. Nah setelah itu dipasang infus, aku minta masangnya jangan yang sakit-sakit ya sus gitu. Iya deh, nanti kasih jarum yang paling kecil yang buat bayi gitu kata susternya. Tapi emang sih nggak sakit sama sekali, tetap nyaman. Cuman nggak nyamannya tuh karena kita nggak bisa bergerak bebas gitu aja. Tapi di sini tuh nggak ngerasa sakit sama sekali. Terus infus yang ngalir tuh deras. Kalau pertama itu kan kenceng banget ya. Aku langsung berbaring di bed. Tapi sebelumnya aku udah ganti pakai baju operasi dulu ya, karena harus ganti baju operasi kayak gitu. Disediakan ruang ganti juga kok, tenang aja. Fasilitasnya bagus. Suamiku nungguin di luar. Nah kita naik bed tuh buat tiduran pasien gitu kan. Sendal aku dilepas di situ. Nah terus suami aku nungguin di situ dan nungguin antrian ya, karena banyak yang operasi juga. Nah terus aku masuk ke ruang operasi tuh, aku kan didorong kerasa tuh belum dibius. Lihat jam tuh di atas pintu ruang operasi, oh jam 1 gitu ya. Kemudian udah deg-degan nih, takut gitu ya. Yang ada di pikiranku tuh takut nanti tangan aku dibelah, ternyata obat biusnya belum bereaksi, terus aku kesakitan kayak gitu. Ternyata enggak, dan aku mengira akan dibius lokal, ternyata aku dibius total sampai tidur. Aku tuh tidur teler nggak jelas gitu ya, tidur nggak kerasa apa-apa. Aku rasa baru tidur sebentar, ternyata udah selesai proses operasinya. Dan aku itu kayak setengah sadar, aku ngerasa didorong dibawa ke ruang rawat. Tapi pada saat itu aku belum bisa melihat orang gitu. Aku bisa membuka mata, tapi aku tuh nggak bisa melihat ini yang ada di depan aku siapa gitu, kayak burem gitu. Terus kayak rasanya pengen ngomong apa aja unek-unek kayak gitu, tapi nggak bisa diucapin. Terus aku dibawa ke ruang rawat. Nah di situ aku masih berpakaian baju operasi seperti ini ya. Terus kemudian aku ditungguin tuh sama suami aku. Nah di situ ada cerita, tiba-tiba aku pengen banget makan es sultan durian. Nah suamiku tuh pas kebetulan lagi pulang dulu ke rumah, terus ambil baju ganti dan lain sebagainya gitu kan, ambil perlengkapan lah karena ternyata harus menginap seperti itu. Mas beli ke suami ya, mas beli es sultan durian dong gitu, soalnya suami kan nanyain mau makan apa, kepengen apa, mau dibawain apa gitu ya. Jadi beliin aja deh sultan durian ya gitu, kayaknya seger kayak gitu kan. Beli tuh nyampe situ, terus aku icip-icip makan. Nah suami kayak gitu, boleh nggak ya sama dokter kayak gitu, coba tanyain. Nah pas kebetulan adik aku ke situ, terus nanyalah ke perawat. Terus sebelum adik aku kembali tuh, kayaknya aku udah dengar suara-suara perawat yang bilang nggak boleh gitu ya, karena ruangannya itu deket banget dengan ruang perawat. Akhirnya aku langsung makan banyak banget tuh sebelum aku tahu bahwa itu dilarang, aku harus makan dulu. Nah kemudian adik aku balik tuh ke kamar, oh ternyata nggak boleh makan yang ada durennya. Wow gitu. Ini sampai berapa hari nggak boleh gitu ya, sekitar 3 hari. Udah dimakan aja lah, nggak apa-apa gitu. Tapi udah sih nggak boleh sama suami karena udah beberapa suap juga. Terus akhirnya nggak aku makan. Tapi di hari itu ada kabar duka ya, karena aku kehilangan satu teman baik aku, tepatnya tanggal 9 Juli itu bertepatan dengan saat aku di rumah sakit. Teman aku meninggal dunia karena sakit. Kita kirim doa Al-Fatihah ya, semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kok beliau itu orang baik, almarhum itu orang yang sangat-sangat baik, pokoknya baik, dan teman-temannya semuanya merasa kehilangan. Nah pada malam itu ceritanya aku kan tidur ya, kemudian suami aku tuh belum tidur, ada perawat masuk mau ganti infusnya kan habis tuh mau diganti. Jadi aku tuh mendengar ada suara yang didorong kayak gitu, kayak troli kayak gitu kan didorong. Nah di situ aku kebangun, terus suami bilang gini, sus besok bisa pulang lebih gasik nggak gitu, bisa pulang paling gasik jam berapa ya gitu. Kata suster, oh paling jam 8 itu paling gasik, itu pun kalau dokter sudah visit, biasanya lebih siang sih kayak gitu. Ada apa gitu katanya. Ini saudara ada yang meninggal kayak gitu. Saya kaget dong, saya nggak tahu karena HP saya itu sebenarnya udah rame, cuman kan mungkin dibuka sama suami ya, saya nggak membuka karena saya tidur, dan suami nggak cerita dan nggak bangunin saya, katanya kasihan lagi istirahat. Sedih banget. Nah itu sekitar jam 2 kalau nggak salah, jam 2 pagi atau setengah 2 lah, dini hari itu suami bilang kayak gitu, saudara yang meninggal. Terus dalam pikiran aku kayak gini, paling suamiku bohong nih biar besok dibolehin pulang gak asik kayak gitu kan, soalnya suami besok ada kegiatan juga di sekolah gitu kan. Aku udah seudon duluan. Nah terus aku lupain tuh pertanyaan-pertanyaan itu yang ke perawatnya, pembicaraan itu. Terus susternya udah selesai ganti info. Setelah itu suami aku tuh tiba-tiba nanyain kayak gini, nggak nanya yang meninggal siapa kayak gitu, sambil mukanya kayak mempersiapkan diri melihat ekspresi aku bagaimana gitu ya. Emang iya beneran ada yang meninggal gitu, emang siapa yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Nah terus ternyata
temen kayak gitu. Siapa, Pak Fendi gitu namanya, Nur Effendi. Al-Fatihah buat almarhum. Langsung dong, coba mana HP-nya gitu kan. Lihat tuh teman-teman udah rame banget, terus pada ngerencanain besok tuh mau datang takziah bareng-bareng gitu, karena rumahnya kan lumayan jauh ya, sekitar 1 jam lah dari rumah, dari tempat aku kayak gitu. Kemudian mau takziah bareng-bareng, rasanya sedih banget di sini dalam hati aku nggak bisa ikut ya gitu ya, nggak bisa ikut bareng-bareng, ya ampun sedih banget ya gitu. Akhirnya besoknya pada saat aku udah pulang, kemudian aku kesana itu udah sore sekitar pukul 3, aku sama suami kemudian sama kakak aku dan kakak ipar kayak gitu ya, kesana berempat. Alhamdulillah ketemu dengan istrinya dan suasananya sungguh sangat seperti nggak percaya kayak gitu loh, karena beberapa hari sebelumnya tuh masih ketemu di sekolah kayak gitu ya. Mudah-mudahan beliau insyaallah ya husnul khatimah, amin. Nah itu cerita operasi aku tadi, jadinya sampai cerita ke situ-situ ya. Kemudian ini di sini sekarang sudah membekas nih, nggak terlalu terlihat ya teman-teman, ada di jari tengah di sini. Jadi dia itu kecil lukanya. Nah ternyata aku kira kan cuma sedikit gitu ya, ternyata pada saat aku tanya ke dokter itu, jadi kenapa sih dibius total itu karena sendinya itu di orek-orek kayak gitu loh, jadinya dibuka, benar-benar dibuka terus diterapin lagi kayak gitu. Jadi sampai betul-betul sampai benar-benar mastiin semuanya bersih kayak gitu. Jadi makanya aku dibius total, karena kalau cuma bius lokal tuh kata dokter nanti aku bakal kesakitan, tetap kerasa kayak gitu. Ini ada proses perawatan aku di rumah. Yang ganti perban itu suami. Ini aku mau ganti perban karena tadi tuh belum ganti dari pagi. Obatnya diminggirin dulu deh. Obatnya yang paracetamol sehari 3 kali, kemudian yang antibiotik sehari 2 kali aja. Sudah oke lah ya. Kemudian ini pada saat beberapa hari sudah mulai mengering, kemudian aku datang lagi ke rumah sakit untuk kontrol dan jahitannya dilepas. Itu sempat aku panik karena lukanya membuka lagi, tapi dikasih salep. Kemudian aku juga beli salep sendiri ke apotek karena yang dikasih dari rumah sakit nggak begitu cepat mengeringkan. Akhirnya aku beli yang salep untuk luka bakar kayak gitu loh, jadinya malah cepet banget, dan dia tuh nanti bekas lukanya nggak terlalu kelihatan kayak gitu untuk menyamarkan. Sebenarnya kalau di ruang operasi tuh nggak boleh pakai jilbab ya, tapi aku tetap pakai jilbab. Kata dokter nggak apa-apa lah, ini di tangan ini kayak gitu kan. Pakaian itu harus semuanya dilepas ya, jadi kita pakai baju operasi yang cuma diikat belakangnya itu kan aku nggak bisa ya, kayak geli ya gitu kan. Nah itu dibantu suami sih ngikatnya. Itu pengalaman aku pertama kali nginep di rumah sakit, first experience. Jadi pertama kali operasi, pertama kali pasang infus, pertama kali dirawat di rumah sakit kayak gitu sih, nggak nyangka sampai sedramatis itu. Begitu teman-teman, dan buat kalian jangan lupa ya pesan dari aku, mending kita jaga pola makan, kemudian olahraga teratur ya kan. Jaga pola makan itu paling penting, jangan kebanyakan makan junk food, tapi kita harus real food, oke? Cari makanan yang non MSG, paling aman masak sendiri. Boleh sesekali jajan di luar tapi jangan terlalu sering. Begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bye bye, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.